Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara sekalian, kita dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya dua kalimat syahadat dari aspek bahwa kalimat syahadat penting sebagai asasul inqilab, yakni sebagai azas perubahan. Saudara sekalian, bagaimana bisa kita fahami bahwa Al-Quran sebagai azas perubahan? Saudara sekalian, ada pertanyaan yang waktu itu sangat sulit dihadapi oleh Rasulullah SAW. Harus dimulai dari mana melakukan perubahan masyarakat jahiliyah pada saat itu? Rasulullah sempat bingung, dan hal ini ada di dalam firman Allah, wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah mendapatimu Muhammad dhallan, sebagai orang yang bingung, fahada, lalu Allah memberikan petunjuk. Yang dimaksud dengan bingung ini adalah kebingungan Rasulullah untuk memperoleh kebenaran yang tidak bisa dicapai oleh akal. Beliau tidak tahu apa itu kitab dan apa itu iman. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada beliau apa yang beliau tidak ketahui. Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah Muhammad dan memberikan beliau taufik, memberikan beliau petunjuk, memberikan beliau power, kekuatan agar beliau beramal dan berakhlak dengan baik. Allah lah sekali lagi yang menunjukinya. Saudara sekalian, perlu difahami bagaimana kondisi Mekah saat itu. Jadi kita mempelajari bagaimana sejarah atau historisitas Mekah pada saat itu. Tentu tidak bisa keluar dari salah satu sifat tentang kemanusiaan kita, bahwa secara faktisitas, secara faktual, kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Bagaimana kondisi Mekah, bagaimana ruang dan bagaimana saat dan ruang Mekah saat itu, ketika Rasulullah SAW tumbuh atau dibesarkan pada saat itu. Secara politik, bahwa Mekah dibayangi oleh dua kekuatan raksasa, yakni Romawi dan Persia. Banyak daerah subur yang pada saat itu dikuasai oleh dua negara tersebut, yakni Romawi dan Persia. Kemudian kalau kita tilik dari segi ekonomi, waktu itu yang terjadi, yang ada adalah harta hanya dimiliki atau hanya berputar pada segelintir orang. Sementara sebagian besar masyarakat hidup dengan tidak layak atau tidak berkecukupan, alias fakir miskin. Dan tidak hanya itu, disebutkan di dalam sirah Nabawiyah maupun di dalam disiplin ilmu tarikh, waktu itu kegiatan ribawi sangat mengakar sekali di masyarakat. Dari segi moral, kondisi Mekah saat itu, waktu itu banyak dikenal cara-cara pernikahan. Ada pernikahan
al-istibdha, ada al-mukhadanah, ada asyighar, ada perkawinan warisan. Kawinan warisan ini misalnya bapak meninggal maka ibunya bisa diwariskan pada putranya ya. Ada perkawinan mut'ah, bahkan saat itu juga ada perkawinan yang menggabungkan antara kakak beradik kandung yang dijadikan istri. Tidak hanya itu, secara moral minuman keras dan judi merupakan aktivitas immoral atau aktivitas atau kebiasaan yang tidak bermoral yang waktu itu berkembang di Mekah. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan perubahan sosial di masyarakat itu tidak dengan gerakan politik? Saudara sekalian, waktu itu Rasulullah memiliki kepercayaan yang besar di Mekah. Seandainya Rasulullah mengubarkan semangat keharapan yang waktu itu dihegemoni oleh Romawi dan Persia, tentu itu bisa dilakukan. Jadi gerakan politik untuk melawan tirani Romawi dan Persia. Dan bisa jadi setelah itu baru beliau mensiarkan Islam. Tetapi itu tidak dilakukan Rasulullah. Rasulullah memulai dakwahnya dengan kalimat syahadat. Saudara sekalian, kenapa itu dilakukan Rasulullah? Karena ada satu konsep bahwa tirani tetap tirani. Seandainya atau sekiranya ini yang ditempuh oleh Rasulullah dengan mengubarkan semangat keharapan, lalu berhasil menaklukkan Romawi dan Persia, tentu bisa kita pahami bahwa hal ini atau hal yang terjadi adalah tirani pindah ke tirani. Tirani dari Romawi ke Arab atau dari Persia ke Arab. Ini tidak dilakukan oleh Rasulullah, tetapi sesuai dengan petunjuk oleh Allah, maka yang dilakukan oleh Rasulullah untuk perubahan masyarakat adalah menegakkan kalimat tauhid. Kemudian pertanyaan lain yang bisa jadi menyelinap atau mengetuk akal kita adalah kenapa Rasulullah saat itu tidak memulai dengan revolusi sosial? Pada waktu itu fenomenanya adalah harta hanya berputar pada segelintir orang, kebanyakan orang miskin. Tentu dengan revolusi sosial, dengan mengubarkan semangat keadilan mungkin ya, kemakmuran atau kesenjangan ekonomi, tentu Rasulullah bisa melakukannya. Dia bisa melakukan revolusi sosial, menghapuskan, merampas harta kekayaan dari orang-orang kaya, lantas membagi ulang kekayaan itu kepada sebagian besar masyarakat yang miskin secara adil. Tentu sekali lagi bahwa kalau cara revolusi sosial ini dilakukan oleh Rasulullah, sebagian besar masyarakat akan setuju karena fakta kehidupan mereka yang miskin. Dan bisa jadi ini dilakukan dan tentu ada pikiran
Setelah itu baru Islam disiarkan. Saudara sekalian, ini pun tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Islam hadir untuk menghilangkan dendam. Coba saudara bayangkan ketika revolusi sosial ini merampas harta kekayaan orang-orang kaya, tentu perampasan ini akan mengakibatkan dendam antar anggota masyarakat, antar klan, antar suku, antar zuriyah, antar famili. Saudara sekalian, di dalam sistem Islam, masalah pembagian harta ini bukan didasari oleh fenomena tersebut, oleh fakta tersebut. Meskipun fakta itu tentu kita tidak setuju, adanya ketidakadilan ketika ekonomi hanya dikangkangi oleh segelintir orang kaya, tetapi pembagian harta di dalam konsep Islam adalah didasari oleh ketaatan kepada perintah Allah karena mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah di akhirat nanti. Seperti hal ini ajaran yang kita pahami misalnya dengan berikan zakat, dengan bersedekah, dan sebagainya. Saudara sekalian, mungkin juga timbul pertanyaan, oke, kalau gerakan politik tidak dilakukan Rasulullah, kemudian revolusi sosial tidak dilakukan Rasulullah, kenapa Rasulullah tidak memulai perjuangannya untuk mensiarkan Islam melalui gerakan moral? Saudara sekalian, gerakan moral biasanya dilakukan adalah ada sekelompok orang yang dianggap dirinya baik di masyarakat. Jadi mereka berkumpul, kemudian mereka menyampaikan ide untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Tetapi saudara sekalian, gerakan moral landasannya harus kuat. Gerakan moral tidak hanya bertolak atau berdasar pada adanya tokoh, atau misalnya tokoh, tapi nanti di tengah jalan salah satu atau sebagian tokoh itu kemudian tidak bermoral, tentu gerakan moral itu akan luluh lantah di tengah jalan. Tidak mudah untuk melakukan gerakan moral, apalagi gerakan moral kumpulan dari tokoh-tokoh yang banyak, karena di tengah jalan dia mudah roboh. Apakah itu terjadi betulan atau tidak, ketika tokoh-tokoh yang melakukan gerakan moral itu runtuh atau mengalami stigmatisasi yang buruk, gerakan moral itu akan segera tumbang. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan petunjuk Allah, 13 tahun Rasulullah konsisten, istiqomah di dalam menanamkan tauhid. Jadi di dalam Sirah Nabawiyah dijelaskan bahwa dakwah Rasulullah saat di Mekah fokus pada penanaman tauhid. Baru kemudian setelah beliau hijrah ke Madinah, dimulailah ajaran-ajaran mengenai hukum halal haram. Saudara sekalian, kenapa demikian?
Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Sya'bul Iman. Saya kira hadis ini bisa memberikan jawaban kenapa Rasulullah tadi tidak melakukan perubahan di masyarakat atau menyebarkan Islam melalui gerakan politik, kemudian gerakan ekonomi, gerakan sosial, dan gerakan moral. Kita akan perhatikan hadis ini. Innama unzila awwalu ma unzila minhu surah. Jadi sesungguhnya yang pertama-tama turun dari Al-Quran adalah suratum minal mufassil, adalah surat Al-Mufassil, fiha, di dalamnya zikrul jannah wan nar, di dalamnya berisi tentang peringatan mengenai surga dan neraka. Hatta idza saban nasu, hingga atau sampai kokoh, ini yang dimaksud kokoh manusia ilal Islam, hingga keislaman manusia itu kokoh, nazalal halala wal harama, maka turunlah ayat atau surat mengenai halal dan haram. Walau nuzila awwalu syai', jika yang pertama kali turun sesuatu yang tentang la tashrabul khamr, jangan minum khamr, laqalu, sungguh benar-benar mereka akan merespon atau akan menjawab, akan berkata, la nada'aha abadan, kami tidak akan meninggalkannya selamanya. Walau nuzila, dan seandainya diturunkan la tazinu, janganlah kalian berzina, laqalu, sungguh mereka akan berkata, la nada'az zina, kami tidak akan meninggalkan zina. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya menanamkan tauhid, menanamkan syahadat di dalam pengajaran Islam. Inilah yang tadi kita sebut bahwa salah satu pentingnya syahadat ini adalah bahwa syahadat ini sebagai asasul inqilab atau azas perubahan. Ketika ketauhidan mereka kuat, kokoh, sabit, maka mereka dengan senang hati, mereka dengan legowo, dengan ikhlas mau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan sosial, misalnya di kepemimpinan, ada satu pepatah, sentuhlah hatinya, barulah minta. Menyentuh di sini adalah menanamkan tauhid di dalam pengajaran Islam. Setelah tauhid itu benar, setelah orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, setelah itu mereka dengan senang hati mau menjalankan, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Demikian sepengetahuan saya mengenai salah satu dari pentingnya dua kalimat syahadat, yaitu sebagai asasul inqilab, sebagai azas perubahan.
yang baik dari Allah, yang buruk dari diri saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.